Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang optika geometri dengan sub pokok bahasan cermin ya. Cerminnya cermin lengkung ya. Untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep atau rumus dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang di sini kita akan membahas yang pertama kali adalah jenis cermin lengkung ya. Ya, jenis cermin lengkung yang pertama dulu cermin cekung atau cermin positif, yang kedua cermin cembung atau cermin negatif. Nah, oke. Nah, di sini ada ilustrasi gambar dari cermin cekung. Nih, cekung aja sini yang biru itu berarti bidang pantunya. Di kiri cermin cekung, di kanan cermin cembung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cermin cekung terlebih dahulu. Sebab cermin cembung itu tinggal melanjutkan dari konsep cermin cekung. Oke. Nah, sekarang persamaan cermin. Maksudnya persamaan untuk konsep yang bekerja pada cermin cekung. Ya. Nah, di sini ada ilustrasi cerminnya, gambar. Nah, ini kalau dilanjutkan ke sini, berarti ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, maka akan membentuk suatu lingkaran dengan pusat lingkaran kita sebut P. Nah, jari-jari lingkaran kita sebut R. Nah, di sini ada O, ya, itu pertek ya, sebutnya pertek. Nah, SU itu sumbu utama, ya. Sumbu utama itu banyak, tidak hanya satu. Cuma dari sekian banyak kita ambil satu, yaitu yang tegak lurus terhadap cermin. Oke, di depan cermin ini ada benda, ya, yang ini, ya, B. Kalau di SMP berarti O objek ya. Nah, letaknya kita sebut S, nanti kita uraikan. Benda ini warna merah, berarti sinar-sinar yang dipancarkan oleh benda ini pasti merah. Sebab sinar lainnya akan diserap, ya, ya, sehingga yang lainnya tidak bisa dipancarkan kembali, walaupun ada dikit-dikit. Nah, sekarang kita ambil yang merah dulu. Dari sekian banyak sumber cahaya yang dipancarkan di sinar ini, ya, benda ini, kita ambil dua. Yang pertama yang membentuk sudut sesuai dengan hukum Selius. Sinar datang, sinar pantul, atau sudut datang, sudut sama dengan sudut pantul. Yang kedua yang sinar yang sejajar dengan atau berimpit dengan sumbu utama seperti berikut. Ya, nah ya, dua kali aja ya. Tuh. Nah, yang satu membentuk sudut I, yang satu lagi berimpit dengan sumbu utama. Kemudian dipantulkan. Ya. Yang pertama dipantulkan dari titik C, yang kedua dipantulkan dari titik O. Balik lagi ya. Tuh. Nah, nanti berpotongan antara sinar datang yang bentuk sudut dengan sinar pantul yang eh, berimpit dengan sumbu utama. Nah, nanti di sini. Nah, inilah yang disebut bayangan. Nah, nanti di sini ada benda nyata, ada benda maya, ada bayangan nyata, ada bayangan maya. Nah, benda nyata adalah perpotongan sinar-sinar datang. Ya. Sedangkan benda maya ada perpotongan sinar-sinar datang yang diperpanjang. Nah, begitu juga dengan bayangan. Bayangan itu perpotongan sinar-sinar pantul, ya. Atau bayangan maya perpotongan sinar-sinar pantul yang diperpanjang, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita pilah-pilah ya. Jadi begini. O ke B aksen, O ke P, kemudian O ke B. Ya, taruh saja kita tulis seperti ini. O ke B aksen kita sebut S aksen, O ke P kita sebut R ya. Ini R. Ini semuanya jadi O ya. O ya. Kemudian O ke B kita sebut S. Nah, di SMP ada SO, ada SI. O-nya itu berarti SO berarti distance of object ya. Nah, kemudian S aksen diganti pengganti dari SI, image, distance of image ya. Jarak bayangan. Nah, di sini berarti kita dapat membandingkan antara jarak-jarak yang ada di sini ya. Kita bandingkan dengan catatan nanti sinar yang digunakan adalah sinar paraksia. Nah, apaan? Nah, sinar paraksia ya kita tulis aja dulu lah sebagai pengalaman untuk kalian. Untuk sinar paraksia apa? Sinar paraksia
yaitu sinar yang sejajar dan dekat dengan sum utama. Sejajar dan dekat sekali dengan sum utama. Nah, kalau ada pertanyaan, ini sinar paraksaya bukan? Bukan ya. Kenapa? Karena tidak sejajar ya. Jadi yang satu jatuh di titik C, yang satu lagi di titik O, sinar paraksaya. Tetapi walaupun salah, kita akan menggunakannya untuk menurunkan rumus gitu. Jadi tetap ada konsekuensi lain untuk diabaikan ya. Nah, karena sinar paraksial, maka nanti B itu O ya, itu sama dengan BC. Jadi titik C itu tidak lagi di atas, ada di sini gitu ya. Oke. Nah, kita sebut saja S ya. Kemudian B aksen ke O itu sama dengan B aksen C. Kita sebut S aksen. Sedangkan P ke O ya, P ke O kita sebut R. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan BO berbanding B aksen O sama dengan BP. Nah, ini BP yang ini ya. BP nah, berbanding B aksen P ya. Berbanding B aksen P ya. Nah, BO sendiri kita sebut S, BP B aksen O kita sebut S aksen, kemudian BP itu berarti S dikurangi R ya. Ingat tuh, lihat gambarnya. Berbanding di sini R dikurangi S aksen ya. Nah, sekarang kita peroleh persamaan ini. Ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti S kurung R kali S min S aksen sama dengan S aksen kurung S dikurangi R ya. Oke, kalikan aja SR dikurangi S aksen. S aksen S dikurangi ya, bukan sama S aksen R. Pindah ya. Berarti S aksen R boleh pertama kali ini SR ya. Kemudian ini pindahkan ke sini, berarti langsung aja 2S S aksennya. Nah, kalikan dengan ntar nih ada ya benar. Kalikan dengan 1/S S aksen R ya. Oke. Nah, setelah dikalikan kiri kanan nanti kita peroleh begini. S aksen R per S aksen R ditambah S R apa bukan S ya SR sorry SR S aksen S R ya sama dengan 2 S aksen per S aksen R ya. Oke, coret aja SR. Nah, ini coret dengan ini dengan ini ya. Nah, nanti ini dengan ini. Nah, nanti diperoleh persamaan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 2/R gitu ya. Ini persamaan cermin yang pertama ya. Nah, ada aturan lagi. Ketika jarak benda tak hingga, bendanya jauh lah. Misalkan cermin dihadapkan ke matahari gitu. Berarti kan matahari jauh dibanding dengan lensa ini. Apa dengan cahaya apa dengan cermin ini. Maka nanti bayangannya pas di titik api cermin itu sendiri. Ingat Surya Kanta. Kalau guru-guru di SMP menerangkan Surya Kanta itu apa? Nah, S-nya masukkan aja 1/T hingga ditambah 1/F ya. S aksennya ganti dengan F. Ini 2/R. Ini berarti 0 ya. Maka 1/F diperoleh 2/R. Nah, maka titik api cermin itu bagi 2 aja gitu. Nah, ini khusus untuk cermin. Nah, sekarang persamaan yang ini nih. Persamaan yang ini nih yang satu tinggal ganti 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 2/R. Ganti ini 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan, nah 2/R itu kan ini. Berarti 1/F ya gitu. Ini persamaan yang kedua ya untuk cermin. Nah, sekarang dari sini juga kita akan menurunkan bagaimana pembesaran bayangan. Ya. Nah, sekarang perbesaran bayangan ya. Ya. Nah, kita beri notasi M. Apa tuh M? Magnification ya, Inggrisnya. Apa itu? Di SMP biasanya pakai ini, S aksen per S. Nah, sekarang tidak lagi pakai ini. Kenapa? Karena ada alasan. Alasannya bagaimana? Nanti kita jelaskan. Nah,
ya. Nah, sekarang gini aja ikuti. Apa itu pembesaran bayangan? Pembesaran bayangan adalah perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda atau tinggi bayangan dengan tinggi benda. Jadi H aksen itu tinggi bayangan hanya tinggi benda. Nah, tetapi di sini kita pakai ini minus ya. Nah, tanda minus untuk apa? Nanti diterangkan. Nah, sekarang kalau mau nanya, kalau ditanya atau mau ditanyakan sifat bayangan. Nah, untuk sifat bayangan, nah ikuti dari sini. S aksen misalkan nilainya positif, ini berarti bayangannya nyata ya. Nah, bagaimana kalau S aksennya? S aksennya negatif, berarti maya. Gitu aja. Nah, jadi nanti sifat bayangannya ada nyata, maya. Nah, bagaimana kalau M-nya positif berarti sama tegak, ya, sama tegak. Bagaimana kalau M-nya misalkan negatif berarti terbalik. Nah, terbalik dengan bendanya ya tentu. Nah, kalau kita bercermin itu berarti tegak. Bayangan dengan posisi kita itu tegak. Jadi disebutnya sama tegak. Nah, pasti bayangannya maya. Ya, oke. Nah, untuk memperjelas konsep ini, kita akan mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan. Ya, disesuaikan dengan gambar juga nantinya. Oke, lanjut. Nah, cermin nanti digambarkan seperti ini. Nah, maka kalian kalau ada soal tentang cermin langsung aja gambar seperti ini. Menghadap kiri atau menghadap kanan sama saja ya. Yang penting eh, posisinya F ada di tengah di antara P ya, pusat. Nah, saya tulis lagi nih dengan komputer 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 2/R atau 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, begitu juga dengan pembesaran bayangan magnification of image ya. M sama dengan min S aksen per S atau M sama dengan min H aksen per H ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini akan diaplikasikan lagi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang ruang benda dan bayangan harus tahu. Nah, setelah menurunkan persamaan, kita harus tahu di mana benda itu berada. Nah, perhatikan. O ke F, untuk benda dulu ya. O ke F itu disebut ruang 1. Ya, ruang 1. F ke P itu ruang 2. Ya, ruang 2. Kemudian P ke depan, ke sini ya, ke sini, itu ruang 3. Ya, kemudian O ke belakang itu disebut ruang 4. Nah, sekarang di sini ada keterangan. Benda di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3 itu bendanya benda nyata. Ya. Kemudian benda ada di ruang 4 itu bendanya berarti benda maya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada nggak benda maya? Ada ya. Ada ya. Jadi hanya bisa dilukiskan atau digambar tetapi tidak bisa dipegang lah gitu ya. Ya. Dengan catatan nanti begini. Ini ruang benda, ini juga ruang bayangan. Ruang benda, ruang bayangan. Jadi nanti ruang benda dan ruang bayangan itu juga untuk cermin, ingat. Untuk cermin. Nah, dengan catatan nanti, benda di ruang 1, 2, 3 itu benda nyata, bayangan di ruang 1, 2, 3, ruang bayangan nyata. Ya. Benda di ruang 4, bayangan di ruang 4 itu berarti maya semua. Nah, nanti jumlahkan ruang benda dan ruang bayangan itu jumlahnya harus sama dengan 5. Contoh ya, benda di ruang 2, bayangan pasti di ruang 3, karena jumlahnya harus 5 kan. Benda di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4. Benda di ruang 4, bayangan pasti di ruang 1 gitu ya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang setelah itu kita akan mempelajari tentang bagaimana melukis bayangan. Melukis bayangan dari sebuah benda yang berada di depan cermin cekung atau cermin cembung atau cermin datar. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk melukis bayangan kita perlu aturan. Aturannya adalah sinar istimewa. Ya, spesial, applied ya. Nah, ini berarti
Sinar datang sejajar sumber utama dipantulkan melalui titik api. Nah, seperti ini. Sejajar kan? Dipantulkan lewat titik api. Saya ulangi. Sinar sejajar sumber utama dipantulkan lewat titik api. Nah, kalau ada pertanyaan di sini jadi mana? Ya dari benda nantinya. Tidak ada selanang-selanang keruan nih. Oke. Sinar sejajar sumber utama dipantulkan lewat titik api. Yang berikutnya, sinar istimewa itu yang berikutnya ini B ya. Sinar datang melalui titik api, dipantulkan sejajar sumber utama. Lihat. Lewat titik api. Pantulkan sejajar sumber utama. Itu kebalikan yang tadi. Balik lagi. Tuh. Yap. Nah, tuh. Berikut sinar istimewa berikutnya. Ya. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat cermin, akan dipantulkan kembali melewati, ini kurang A nih, melewati pusat cermin itu sendiri. Nih, lihat. Dipantulkan. Saya ngambil warnanya diubah ya, supaya kelihatan dipantulkannya. Tuh, ya. Tuh, gitu. Nah, untuk melukis bayangan, kalian boleh menggunakan dua sinar atau dua berkas cahaya dari ketiga itu. Ambil dua dari tiga, ya. Oke. Ayo kita pelajari berikutnya. Nah, di sini ada soal ya. Ada soal sebuah benda bercahaya terletak pada jarak 10 cm. Oke. Nah, kita jawab. Di depan cermin cekung berjari-jari 24 cm. Tentukan sifat bayangan dan lukiskan jalan sinarnya. Nah, find the character of image. Oke. And drawing image. Gitu ya. Nah, oke. Dikit-dikit lah. Ini 10 cm. Kemudian R-nya di situ 24 cm. Ingat titik api itu bagi 2 ya. Berarti 12 cm. Nah, boleh menggunakan rumus yang lambat-lambat. 1 per S ditambah 1 per aksen sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 10 nih. Ditambah 1 per 12 sama dengan 1 per 1 per S aksen. Sorry. Saya hapus biar nggak jelek-jelek amat lah. Ya. Nah, itu 1 per S aksen. Nah, 1 per S aksen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 10. Nah, oke, ini ke 60 saja. 60 bagi 12 itu 5. 60 dibagi 10 berarti 6. Maka nanti S aksennya jelas 60 dibagi minus 1 kan? 60 cm dapatnya. Itu minus ya. Itu berarti maya ya. Tanda negatif berarti maya. Nah, kemudian M-nya masukkan. M sama dengan minus S aksen per S. Nah, maka minus 60 dibagi dengan 10 ya. Nanti diperoleh ini 6 kali gitu ya. Nah, boleh pakai rumus cepat? Boleh. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Kapan digunakan? Nanti kalau kalau soalnya pilihan ganda ya. 1 per F dikurangi 1 per S ya. S kali F. S kali F dibagi F berarti S. S kali F dibagi S berarti F. Nah, jungkirkan saja. Sama dengan, nah, SF per S min F ya. Nah, nanti S-nya ganti dengan 10 ya. 10. Kemudian F-nya 12. Ini 10 dikurangi 12. Nah, ini berarti 120 dibagi dengan minus 2 ya. Hasilnya juga sama, minus 6. Ya. Sorry, 60 bukan 6. 60. Bukan 60 kali. Minus 60 cm. Sorry. Nah. Ya. Minus 60 cm. Sama kan? Nah, ini rumusnya. Oke. Bagaimana pembesarannya? Pembesarannya boleh kalian menggunakan ini S aksen per S. Nah, kemudian negatifnya tidak jangan dibuang ya. S aksen itu ganti dengan SF per S min F ya. Jadi SF per S min F per S. Nanti perolehannya gini, min dalam kurung SF per S. Habis kan? Maka F per S min F. Tutup ya. Oke, masuk sini. M sama dengan min kurung di situ F-nya berarti 12, kemudian 10 dikurangi 12 ya. Oke. Itu hasilnya min 12 per 2 ya. Min. Berarti 6 kali. Sama ya.
Sifat bayangannya itu maya, ya, maya, ya. Dah, kemudian M-nya di situ positif, ya, berarti tegak. M-nya di situ ada tulisan 6, berarti diperbesar 6 kali. Ya, maya tegak diperbesar 6 kali. Itu jawabannya. Kalau ditanyakan sifat atau karakter of image. Oke, kita jawab lukis jalan sinarnya. Perhatikan nih, perhatikan. Benda itu 10 cm jaraknya. Ya, benda itu 10 cm. Sedangkan titik apinya 12, berarti kurang dari 12 ya. Nah, itu berarti benda di ruang berapa? Di ruang 2 ya. Di ruang 2. Oke, perhatikan. Nah, tuh, di ruang 1 bukan ruang 2, sorry, di ruang 1 ya. Nah, ada aja yang salah nih. Benda di ruang 1 kurang dari 20 kurang dari 10 ya. Nah, lukiskan sekarang. Sinar datang dari mana? Dari benda. Sinar sejajar semu utama. Ya, gunakan sinar yang sejajar dulu. Dipantulkan lewat titik api. Nah, ingat benda di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4. Di mana? Sebelah kanan. Berikutnya gunakan sinar yang ketiga, yaitu menuju melalui pusat supaya enteng. Nah, kayak gini. Ya, tuh. Pantulkan kembali, perpanjang, ya, gitu. Nah, ini bayangan. Nah, balik lagi ya. Nah, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan lewat titik api. Perpanjang ke belakang. Kenapa? Karena kita perlu apa? Perlu eh, sinar perpanjangan. Ya. Yang kedua, gunakan sinar yang ketiga ya. Oke. Pantulkan, perpanjang. Nah, inilah yang disebut bayangan. Bayangannya maya ya. Tadi kita ngitungnya S aksen sama dengan minus 60, berarti terbukti dengan bayangan. Berarti di sini apa? Maya. Jadi nanti di lukisan juga titik-titik maya ya. Nah, di lukisan titik-titik maya dihitungan juga negatif hasilnya. Sama tegak. Itu tadi kan M-nya positif 6. Berarti sama tegak. Ini B aksen, ini B ya. Itu. Jadi sifat bayangannya maya, tegak ya, maya, tegak diperbesar gitu ya. Nah, kita itu nomor 1. Ya, ini kurang S nih. Lanjut ke soal berikutnya. Nih. Sebuah benda berada pada jarak 15 cm di belakang cermin cekung. Di belakang ingat tuh. Nah, kalau ada tulisan di belakang, berarti itu bendanya maya. Berarti di ruang 4 ya. Untuk cermin cekung ingat. Nanti ada cermin cembung ini. Nah, berarti di sini ditanyakan tentukan sifat bayangan benda dan lukiskan jalan sinarnya. Nah, S-nya itu karena maya, karena di belakang itu, ya, berarti ambil negatif 15. Ya, ini di belakang ya. Negatif itu di belakang. Kemudian F-nya di situ ada tulisan 10 cm. Kalian boleh menggunakan ini. Tadi dulu S aksennya. SF per S min F. Ya. S-nya berapa? Min 15. F-nya berapa? 10. Ini berapa? Min 15. Kalikan dikurangi 10. Berarti minus 150 dibagi dengan minus 25 ya. Hasilnya berapa? Ini 6. Tidak usah pusing dengan angka yang kecil. 6 cm. Pembesarannya berapa? Boleh menggunakan ini. Min S aksen per S. Berarti min 6 per 15 ya. Min ya. Oke. Nah, ini hasilnya berapa? 6 bagi 15 berarti diperkecil aja berarti 2 per 5 ya. 2 per 5. Ini agak ketutup nih, sorry. Ketutup. Di atas aja ya. Nah, itu berarti jawabannya 2 per 5 ya. 2 per 5 kali.
Nah, nanti sifat bayangannya apa? Nyata, sama tegak, pembesarannya 2/5. Awas jangan pembesarannya 5 ya. Pembesarannya 2/5. Sebutkan angka yang di atasnya. Nah, sekarang bagaimana cara melukisnya? Lihat. Yang penting di belakang. Nih, ya. Nah, ini benda yang tadi. Maya kan? Karena di belakang negatif tuh. Ini negatif. Nah, sinar datang dari mana? Jangan dari belakang, dari depan cermin seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan, ada nggak nih? Nah, ini benda ini kalau di cermin itu pasti dibentuk oleh cermin lain yang ada di depan cermin ini. Nanti dibahas di cermin gabungan. Kenapa ini ada? Bisa nggak dilukiskan? Bisa dong. Ya, kayak gini. Nah, sinar sejajar sumber utama menuju. Nah, titik-titik ya. Titik-titik. Kenapa? Maya kan? Sinar tidak tembus cermin kecuali lensa. Dipantulkan lewat titik api. Benda di ruang 4 kan? Di ruang 4. Kenapa di belakang nih? Dipantulkan lewat titik api. Berarti di daerah sini bayangannya. Yang kedua, gunakan sinar melalui pusat seperti ini supaya enteng ya. Menuju, dipantulkan kembali ya. Nah, dipantulkan kembali pasti berpotongan di tempat yang sama. Nah, inilah yang disebut bayangan. Oke, saya tulislah. Saya tulis. Yang ini misalkan S aksen, yang ini misalkan S ya. Ini B ya. Yang ini B aksen. Yang ini H aksen, yang ini H ya. Gitu. Oke, itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Benda berada pada jarak 8 cm di depan cermin cekung. Yap. Nah, titik apinya 10 cm. Ini kayaknya hampir mirip dengan yang tadi. Nah, nggak usah pusing dengan ini. Ini kan tujuannya aplikasi supaya kalian rada ngerti lah. F-nya di situ tulisannya 10 cm. S-nya itu 8 cm. Ingat dulu nih, sebab benda berada pada jarak 8 cm di depan cermin. Sifat bayangannya bagaimana? Udah tinggal gini. S aksen, ya. SF per S min F ya. Udah aja langsung. Nih, berarti ini 8 dikalikan 10. 8 dikurangi 10. Udah 80 dibagi 0, apa dibagi 2 minus berarti min 40 cm. Ya. Udah, pembesarannya. Boleh kalian menggunakan ini, nggak usah pusing, tapi negatif kurung ya, S min F ya. Min dalam kurung nih 40. Tadi dulu. Ini 8 nih, sorry. 10 ya. 10. Oh, nih. 10 dibagi dengan 8 dikurangi 10 ya. Negatif kan? Berarti ini min 10 per min 2 ya. Nih. Min 2. Nah, ini hapus ininya biar bagus. Nah, nanti diperoleh bahwa pembesaran bayangan adalah 5 kali. Jadi, sifat bayangannya adalah maya sama tegak diperbesar 5 kali. Nah, ini berarti benda di ruang berapa? Harus ingat, S kurang dari F, berarti ruang 2. Ruang 1. Sama seperti nomor 1 tadi ya, ruang 1. Bayangan di ruang berapa? Di ruang 4. Perhatikan. Ya, tuh. Perpanjang. Tuh. Oh, gitu ya. Balik lagi. Oh, sudah ada ngebut nih. Tuh. Perpanjang. Sinar mulai pusat. Nih. Perpanjang nih. Atau pantulkan dulu, kemudian perpanjang ke belakang. Ini bayangan. Ya. Mirip dengan yang nomor 1. Cuman beda angka saja di sini. Oke, nanti di depan kita akan melatihnya. Ini apa? B ya. Yang ini B aksen. Ya. Ini tingginya H. Yang ini H aksen. Ya. Ini soalnya kebanyakan bolak-balik. Oke. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya.
Dah, cermin cekung dengan kelengkungan 30 cm. Benda berada pada jarak 18 cm di depan cermin tersebut. Tentukan sifat bayangan dan lukiskan. Nah, oke. Perhatikan, di sini ada soal ya. Ada soal. Nih, sebenarnya bukan soal lanjutan soal nih, soal 4 aja ya, coret aja ya. Nah, di sini S-nya 18. Kemudian eh kelengkungannya berarti R ya. R-nya itu 30 cm. Nah, berarti nanti titik apinya itu 15 cm. Jelas benda di ruang 2 ya. Kenapa di ruang 2? Karena S-nya nih, S kurang dari pusat ya, lebih dari F ya. Oke. Nah, pertanyaannya sifat bayangan gimana? Pakai ini aja lah yang gampang. S aksen sama dengan S E per S min F ya. Sama dengan nih S-nya di situ 18 ya. Kemudian F-nya 15. Kemudian di sini 18 dikurangi 15. Berapa tuh? 3 ya. 3 ya. 3 dibagikan ke 5 berarti ke 15 berarti 5. 5 kali 18 berarti 90 cm ya. Udah? Ya, gitu. Sifat bayangannya berarti nyata. Nah, pembesarannya berapa di sini aja ya? Pembesaran itu boleh F per S min F. Negatif ingat. Nah, berarti di sini min dalam kurung nih 15 dibagi dengan 18 dikurangi 15 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? Min ini 15 dibagi dengan 3 ya. Tuh 5 kali ya. Oke. Atau 90 dibagi 18 ya udah 5 kali. Ya. Kalau menggunakan S aksen per S. Oke. Sekarang lukiskan. Nah, ini beda di ruang 2. Nah, ruang 2-nya boleh pilih aja lah. Pilih aja. Tepatnya nanti ngikuti ini 18 cm. Nah, kalau mau dibuat perbandingan boleh. 18 ini 15. Kalau dibagi 3 berarti ini 6 cm ya. Jadi nanti dari O ke benda skala 6. Sedangkan F-nya itu berarti skalanya 5 ya. Berarti nanti di sini skalanya 5, ke sini skalanya 6 gitu ya. Kalau mau rapih benar gitu ya. Tapi kalau saya nggak perlulah, yang penting benar di ruang 2. Bayangan di ruang 3. Nih, lihat. Sinar sejajar sumber utama. Dipantulkan lewat titik api. Gitu ya. Ini nggak tepat nih. Nah, udah. Sinar yang kedua, sinar yang melalui titik api yang paling gampang. Nih, pantulkan sejajar sumber utama. Nih, udah ya. Nah, berarti nanti di sini B, yang ini B aksen, gitu ya. Balik lagi ya, supaya gampang, supaya apa? Gampang lagi mengerjakan soal yang berhubungan dengan lukisan. Tuh, dipantulkan. Ya, lagi dipantulkan. Dapat, gitu ya. Oke, saya tulis di sini. Ini taruh saja H aksen. Ini kita sebut H. Udah, ini B. Yang ini B aksen. Jadi nanti sifat bayangannya nyata, jelas nyata, ya. Positif ya S-nya, S aksennya. Kemudian di ini seharusnya negatif ini, negatif. Terbalik. Nah, ini jelas terbalik. B-nya ke atas, B aksennya ke bawah. Nah, 5 kali berarti diperbesar 5 kali. Oke, itu. Ya, kita telah mempelajari dari mulai penurunan sampai aplikasi. Ya. Oke. Nih kayaknya soal yang tadi nih. Supaya berbeda ya, supaya berbeda nih. Kita ambil yang ininya 20 ya. Kita ambil 20. Kita dulu, jangan dulu nyelonong. Ya. Ini ada kesalahan ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita perbaiki di perjalanan. S-nya kita ambil 20 aja. Ya, 20. Atau misalkan mau lebih besar boleh. Misalkan 25 ya, lebih jauh nih. Atau ya terserah lah. Yang penting di ruang 2 aja.
S sama dengan 20. Berarti, ntar, yap. Nah, kemudian F-nya itu 30 dibagi 5 apa dibagi 2, berarti 15 cm ya. Nah, ini juga sama nih. Maka nanti nih S aksen itu tinggal SF per S min F ya. Pakai ini aja ya, supaya ngebut ya. Nah, tinggal S-nya itu 20, ganti ya ini 20 ya. 20 nih. Kemudian ininya 15, ininya 20 dikurangi 15. Hasilnya berapa? Nah, 15. Hasilnya berapa? Tinggal 20 kali 15 dibagi dengan 5 ya. Berarti ini 60 cm ya. Nah, 60 cm kurang 0. Ya, nyata. Nah, kemudian M-nya. M-nya boleh menggunakan S aksen per S. Boleh ya. Min 60 dibagi dengan 20 ya. Nah, ini berarti hasilnya minus 3 kali. Artinya apa? Nyata terbalik diperbesar 3 kali. Buktikan dengan gambar. Nih, di ruang 2 ingat ya. Tuh. Sinar sejajar simutama. Ya, dipantulkan lewat titik api. Sinar melalui titik api dipantulkan sejajar simutama. Nah, ini gambarnya mirip dengan soal yang tadi. Ini soalnya bukan soal 4, soal 5 ya. Oke, ini bayangannya ya. Oke. Nah, ini kita sebut B aksen, yang ini kita sebut B ya. Ini soalnya yang kelima ya, bukan 4. Oke, maaf ada kesalahannya, salah nulis, salah ngetik. Oke, kita salah mengaplikasikannya. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya, karena ini ulangan dari SMP. Ya. Next video cermin cembung. Nah, seandainya video ini berkenan di hati kalian, maka jangan lupa nih like, komen, subscribe supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya atau video berikutnya ya, yang berhubungan dengan pemantulan cahaya. Dan jangan lupa share ke teman Anda dimanapun mereka berada, teman Anda mereka berada ya supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan nomor ya, itu tidak membuat kalian terhambat dalam belajar. Ya, nanti di depan ini pasti soal pembelajaran offline itu akan dihilangkan. Buktikan itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.